Berujuniah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrih lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dasturakum ya ahlal barakah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nur. Wa naqala Ibnu Rif'ah anil ashab Syafi'iyah annal hakima al-muqallid idza bana hukmuhu ala khilafi nass muqallidihi nuqidha hukmuhu. Tolak belah telah menukil Imam Ibnu Rif'ah. Jadi Imam Ibnu Rif'ah ini di atas daripada Imam Haramain lah. Donglah. Maaf, di bawah Imam Haramain. Karena Sidin mensyarahkan kitab Nihayatul Matlab. Jadi menjadi kitab Imam Ibnu Rif'ah ini berapa? 40 jilid rasanya lah. Ampun Nihayatul Matlab, ampun Imam Haramain. Nah, jadi telah menukil oleh Imam Ibnu Rif'ah anil ashab annal hakima al-muqallid, bahwa seorang hakim yang memutuskan perkara di daerahnya masing-masing tapi ia masih bertaklid kepada imam madhabnya Gab Syafi'i. Lalu adabana hukmu, apabila hukumnya itu jelas ala khilafi nasi muqalladih, menyalahi nas imam orang yang ditaklitinya. Hakimnya mazhabnya Syafi'i, sekali berfatwa berbeda dengan nas Imam Syafi'i. Yalah. Kayak apa hukum? Nuqidha hukmuh, dibatalkan hukum itu si hakim, batal. Wa wafaqahu fi raudhah, terinjaulah. Wa sarrah Ibnu Shalah kama mar'a, dan Imam Ibnu Shalah pun sudah mentasrah, sudah menjelaskan bi anna nassa imami al-muqallid fi haqqihi ka nassi syari' fi haqqil mujtahid, bahwa hakim yang berpatokan dengan nas imamnya, nih imamnya al-muqalladi yang ditakliti, bi anna nassa imamil muqalladi, bahwasanya imam hakim itu bahwasanya nas imam yang ditakliti, anggap Imam Syafi'i, lalu si hakim berfatwa mesti ia harus berpatokan dengan nas Imam Syafi'i karena hakimnya mazhab Syafi'i. Itu fi haqqi, pada haknya itu si hakim, hak hakim, bandingannya kan nasi asy-syari'i, seperti dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis fi haqqil mujtahid, menurut para mujtahid. Kan orang mujtahid itu ya harus berpatokan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, kalau kita masih taklid muqallid kepada imam madhab, yang mereka itu notabene mukallad kita, orang yang kita taklidi, kalau kita berfatwa itu kada boleh melenceng daripada imam yang kita taklidi tersebut. Bandingannya ya seorang mujtahid lah. Dan kalau orang mujtahid kada boleh melenceng dari nas Al-Qur'an Al-Hadis. Jadi nas itu sumber kita. Kalau kita para mujtahid kita, nas mereka itu ya Al-Qur'an Hadis, karena mereka mempunyai kapasitas untuk
mempaham, menimba, menggali daripada Al-Quran Al-Hadis. Tapi sementara kita orang yang bertaklid kepada imam, kita kadang mempunyai kapasitas tersebut, lalu kita kadang kawal, lalu kita harus mengikut imam kita. Madhab fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Harus imam madhab. Nah, lalu fatwa-fatwa imam madhab itu merupakan nas kita, sumber kita. Ada kawal langsung ke Al-Quran ya. Jadi masing-masing itu beda tingkatan. Kita orang bertaklid, nas kita ya fatwa orang yang ditaklidi. Sementara mereka para mujtahid seperti Imam Syafi'i dan imam yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu fatwa mereka langsung bersumber Al-Quran hadis. Jadi kada boleh menyalahi dari nas mereka lah. Kita pun kada boleh menyalahi nas daripada imam madhab itu. Nah, wawafaqahu, memuwafaqahi oleh Imam Nawawi hu akan itu Ibnu Salah fi Raudah, dalam kitab Raudatul Talibin. Benar Imam Nawawi bahwa seorang mukfatwa, ulama, hakim kada boleh memfatwakan kalau bersalahan hasil fatwa itu daripada imam madhab tidak. Wa ma afhamahu kalamu Rafi'i, dan apa yang mempaham oleh Imam Nawawi, apa yang memfahamu akan itu kalamu Rafi' oleh kalam Rafi'i anil Ghazali min adamin naqdi bina'an ala anal muqallid bi anna lil muqallid taqlidu man sya'a. Nah, jadi ada yang diambil faham daripada pemahaman seperti Imam Rafi'i yang beliau menukil dari Imam Ghazali. Karena Imam Rafi'i ini sidin mengarang kitab Al-Muharrar. Muharrar itu diambil daripada kitab wajiznya Imam Ghazali, itu kan. Nah, wajiznya Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi pun ada mengarang mensyarahkan wajiznya Al-Ghazali itu. Ialah kitab Raudah. Nah, makanya kama fi asli Raudah, sebagaimana dalam bandingannya asal Raudah. Nah, apa komentar Imam Ghazali? Pendapat beliau min naqdi, kada batal seandainya ada hakim memfatwakan dan isi fatwa itu berbeda dengan imam mukallatnya, imam yang ditaklitinya. Contoh, guru ujar, Pak Hakim, ulun ini tegatuk bini, batal lah wudu ulun. Ujar sini kada batal. Sementara hakimnya adalah madhab Syafi'i. Nah, menurut Imam Nawawi dan menurut Imam Ibnu Salah bahwa itu dibatalkan. Sebagaimana Imam Ibnu Rif'ah pun mengatakan di atas yang lebih dulu, apabila fatwa hakim itu tidak berkesesuaian dengan pendapat imam mukallatnya, nuqidha, dibatalkan hukum fatwa itu. Batal, ada boleh lah. Nah, ini berbeda lah. Jadi kubu yang pertama nang mamadahakan batal apabila ada fatwa hakim yang isi fatwa itu berbeda dengan imam mukalladnya. Seperti siapa? Pertama Imam Ibnu Rif'ah. Imam Ibnu Rif'ah. Nah, Imam Ibnu Rif'ah ini di atas dari Imam Al-Ghazali lah, ke atas. Karena yang kedua lagi siapa? Siapa tadi? Ibnu Salah. Yang ketiga Imam Nawawi. Ini kubu pertama. Adapun kubu yang kedua seperti Imam Rafi'i, dan sidin berkesesuaian lawan Imam Al-Ghazali. Nah, ini sama nih lah. Menurut Rafi'i dan Imam Nawawi, dua ulama ini dua ulama tarjih lah, nang mentarjih. Cuman klasternya beda. Tentunya kan tinggi Imam Nawawi. Sama-sama mereka ini mensyarahkan karangan Al-Ghazali. Kan Ghazali itu murid daripada Imam Haramain, ya lah. Imam Haramain itu mengarang kitab Nihayatul Matlab fi Dairatil Madhab itu.
Nah, lalu Imam Al-Ghazali ini meringkas dari Nihayatul Matlab itu menjadi 3 kitab. Susunannya nih. Wasit, Basit, dan Wajiz, ya kan? Nah, dari Wasit dan Basitnya Al-Ghazali, 2 kitab itu disaring, ditarjih oleh An-Nawawi. Apa isi tarjihnya? Kitab Minhajut Talibin. Tinggal Wajiz. Nah, lalu becungol Imam Rafi'i mensyarahkan Wajiz tadi, mentarjih Wajiz, karena ini sama statusnya pada mujtahid tarjih. Imam Rafi'i mentarjih daripada kitab Wajiznya. Lah, lalu Bangaran Muharrar. Imam Nawawi pun mentarjih Wajiz Ghazali juga, namun ngarannya Raudhah di situ. Nah, jadi dari dua di sini Al-Ghazali ini mengatakan di dalam kitabnya lah, karang-karangan Sidin itu termasuk Wajiz dari karangan Sidin kan, termasuk Imam Rafi Sidin mengatakan kada batal hukum seorang mufti, seorang hakim yang berfatwa apabila isi fatwa itu berbeda dengan apa yang difatwakan imam mukalladnya, imam mujtahidnya. Ada batal. Ini sepakat Imam Rafi, lah sepakat lawan Al-Ghazali. Tapi Nawawi berperan juga di sini. Ujar Sidin menyamai pendapat Ibnu Salah dan Imam Ibnu Rib'ah nang memadahkan apabila fatwa hakim berbeda dengan mujtahid, berbeda dengan imam mukallafnya, maka fatwanya batal. Nah, di situ. Nah, batal. Kalau menurut Al-Ghazali, Imam Ibnu Rib'ah juga Imam Ar-Rafi'i juga mengatakan di bawah kada batal min adamin naqdi binaan ala annal muqallid. Kenapa? Ini alasannya. Karena tiada batal itu mengambil dasar atas bagi orang yang bertaklid kita muqallid pula. Binaan boleh taklidu man syaa, boleh bertaklid kepada siapa yang kamu. Kami silakan, Malik silakan, Syafi'i silakan, Hanafi silakan, Ahmad bin Hanbal silakan. Itu lah. Kan? Silakan. Imam Abi Hanifah, Imam Hanbal, serah siapa. Nah, karena berdalil dari situlah Imam Al-Ghazali membolehkan seorang hakim yang sudah bermadhab Syafi'i silahkan hendak berfatwa walaupun beda dengan imam mujtahid Syafi'inya, beda pada bab. Di situ. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Tapi menurut Imam Nawawi tetap batal karena kada konsisten dengan madhabnya lah. Nah, lalu sampai situ siapa yang kuat? Nawawi apa Rafi? Ya jelas beda kelas di sinilah. Jelas Nawawi. Nah, lain setara Imam Ibnu Hajar lawan Imam Ramli. Ini setara imam. Sekelas ini. Mau bebas Imam Ibnu Hajar, mau bebas Imam Ramli, silahkan. Tapi kalau Imam Salah Nawawi dan Rafi itu ada lah. Sedikit berkisah nah. Kayak apa gerang An-Nawawi ini, peran Nawawi ini di kota Irak sana. Seorang raja hendak waktu itu ada ingin memungut pajak. Lalu masyarakat bergejolak menentang raja. Karena pajak itu hukumnya haram. Raja ini takutan, masyarakat bergejolak menolak kebijakan raja tadi. Takutan rajanya kalau ditolak nih masyarakat mengodeta, dilengserkan dari jabatan raja. Lalu raja ini mengundang ribuan ulama, bukan nang kaleng-kaleng, bukan nang kalacingan. Ulamanya tuh dasar bujur sesuai lawan bulangnya, lawan sorbannya. Nah, kumpul matanya. Ujar raja, aku ini nak berfatwa. Apa? Aku meminta fatwa bunikam karena aku ingin memungut apa? Memungut pajak. Tolong berikan fatwa hukumnya halal. Saya kira masyarakat menerima. Kumpul semua. Cuman satu ulama yang ditinggal, yaitu An-Nawawi. Tinggal Nawawi. Tadi diundang. Semua ulama di kota Irak tuh Baghdad tuh habis diundang. Kayak apa tuh pakar ilmu situ teman. Orang jahil di Irak tuh hafal Quran. Tuh. Nawawi aja ditinggal seorangan. Kumpulai. Berikan aku fatwa, ujar raja.
bahwa pajak itu halal. Nah, ya, hadir berataan. Semua ulama ini kedua nih, apa apabila kada sesuai lawan keadaan raja, fatwa ulama itu siksa, sumasi lah, nah, ditawan atau dibuang atau majelisnya kada boleh lagi belajaran, sing-sing beijtihad emang itu aku jadi daripada majelis kada parai belajarannya lah. Saya akhirnya semua ulama bersepakat, ribuan lebih ulama mengatakan bahwa pajak itu halal. Tapi mereka ulama itu menyerukan lawan raja, inilah raja hasil fatwa kami halal, tak kurehing raja, pian jangan senang dulu wahai raja. 1000 lebih kami berkumpul berfatwa ittifaq mengatakan halal. Apabila tertinggal atau berbeda fatwa kami nang 1000 ini dengan satu orang ulama nang kada pian undang yaitu An-Nawawi, berbeda fatwa kami, mereka akan mengikut satu ulama itu karena keyakinan masyarakat lawan An-Nawawi. Undang Nawawi, tanya apa hukumnya? Haram. Rai yang 1000 tadi. Satu ulama aja. Pekam Nawawi ini, ngini nang berhimat dihauli, ya kan? Oh dihauli berhimat. Ada tahunan Imam Nawawi kayak Pak. Ini sumbang sisirin lawan ulama nih terhadap kita masyarakat dalam ilmu fikih kita inilah. Luar biasa lah. Jangan kalah juga haulnya sidin inilah. Ada apa-apa kita mahal nang lain-lain ya kan? Ada apa-apa. Tapi lawan orang nang peran sumbangsihnya yang luar biasa, jangan kita kesampingkan. Itulah. Karena makan kulit lupa kacangnya, ya itu. Habis. Nah itu bagaimanalah eksistensi An-Nawawi di dalam fikih itulah. Wa jazama fi jam'il jawami qala al-Adra'i ba'idul wajh. Itu Jarsidin menjazamkan, memastikan bihi dengan nang maaf hamah. Nah, arti nang menjazamkan itu mempatenkan. Mempatenkan itu mereka kalau digugat lagi jazam bang sudah. Ada bakalah lagi aku Jarsidin ngapang. Akan bertandaran lagi. Qala sahibul jam'il jawami', siapa ngartiin Tajuddin As-Subki, Imam Subki lah. Ya kan ada Jam'ul Jawami' itu ada usul fikih lah. Karangan Tajuddin As-Subki usulnya. Kalau kawaidnya madai asbah wan nadhair 2 jilid. Nah, dulu 4 cetakannya, wah ini 2 aja. Dulu banyak takliknya, wah ini 2 aja. Murah 350 lah. 2 jilid dah. Murah pada nuker emas. Ya kalau emas ditang 2 juta wah ini. Karakter tuan guru tukar kitab jangan nuker emas. Bisa. Ikam nukar kitab ni kada baca aja ibadah sudah. Demikian. Ada Pak? Karena berdasarkan mahabbah, cinta lawan ilmu lah. Mahabbah sudah. Berniat membaca, nah pahala niat pulang. Nah lalu ujar Imam As-Subki nih di dalam kitab beliau qala al-Adra'i, berkata Imam Adra'i ba'idul wajah, apa yang dijazamkan oleh apa yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali nang bahwa ya juzu taklidu liman sya'a, boleh bertaklid kepada siapapun yang dikehendaki. Itu fatwa Al-Ghazali tuh, Imam Al-Ghazali. Nah fatwa beliau itu ba'idul wajah, jauh daripada kebenaran, ujar Imam Adra'i, disetujui oleh Imam As-Subki. Makanya Imam Al-Ghazali ini di dalam fikih jadi maaf aja dikesampingkan, tapi dalam sufi wow ada mau dilawan lah, ada mau dilawan ya mai. Beliau ahli sufi, ilmu sufi, dan juga beliau orangnya memang sufi lah. Karena as-sufi kulluhu
Adab, ya kan? Sufi itu punya adab, akhlak, ya lah. Biar aja guru fikih, guru ngapa, tapi gawian sini hari-hari sufi lah. Biar aja guru nahwu, guru sorof, guru matematika, tapi gawian sini sufi. Nah ngaji sufi ke sana lah. Walaupun ikam belajar mengajar sufi aja yang diajarkan, tapi gawian hari-hari tasawuf diajarkan, gawiannya hari-hari teraup terus kok apa lang nih, diambil hidayah dari orang kayak ini meh. Nah, cari kapasitasnya bujur lah. Ikam hendak mendulang emas, ya Allah, jangan mendulang itu di pulau kijing, dapat kijing gimana? Bridgingnya, kapitnya, gitu. Munjun Papuyo di pulau Papuyo, ya kan? Oh orang ini ahli nahu, kaji nahunya. Oh orang ini ahli sufi, kaji tasawufnya. Oh orang ini ahli fakih, kaji fakihnya. Guru Kasim tuh fuqaha lah dek, fakih dia almarhum Allah yarham. Tapi sufinya luar biasa, waraknya luar biasa, waraknya luar biasa sidin tuh. Kan, saya aku sidin tuh lah. Padahal dia ajarkan saya fikih. Mau ngaji lu ya anak ketiga, anak keempat, sidin tuh. Nah balis sawab saddun hadzal bab min aslih, tapi nang bujurnya jisidin lah, nang bujurnya bahwa saddun menutup hadzal bab min asli ay babul hukmi fi nafsi muqallidih, yakni min alqaul bi jawazi taqdil qadil muqarrir fi hukmi man syaa li taqdihu. Tutup aja sudah itu. Jangan ada lagi pembicaraan bahwa boleh seorang mufti berfatwa dengan berbeda orang yang ditaklitinya. Tutup aja. Itu boleh, tutup kebolehan itu. Apa? Sepakatakan aja sudah bahwa wajib seorang mufti atau hakim berfatwa dengan sesuai daripada madhab muqalladnya, orang yang diikut ditaklitinya. Lima yalzam alaihi minal mafasid allati la tuhsa, karena di situ nanti mengandung kemaslahatan nang kada terhitung, banyak lah, banyak. Pamintil kal mafasid ar-rishwah, karena di antara kerusakan ya sudah sogok maksudnya. Hakim carikan hukum, uluni menyandang kasus, tersandung kasus begini. Carikan hukum nang membolehkan, ya sudah. Terima kasih aja oleh kepada. Atau ada empaunya kah? Oh ada empaunya. Nah, lalu carikan hukum selemah-lemah mungkin hukumnya. Yang penting orang selamat. Hanya hakim itu kada boleh menerima hadiah lah, hadiah. Karena dikhawatirkan kayaknya kada purun lah. Jadi kalau guru kayak itu juga lah, kayak itu juga. Jangan sampai minimal jangan sampai diungkusi orang. Karena ngalih lah. Tapi kalau ikam siap wani menyampaikan yang hak ya sudah terima lah. Takut nih lo hati ikam, sanggupkah ikam nih nah? Apabila orang nih nah mau ngkose aku. Karena orang bertakon hukum, sanggupkah kada merubah hukum itu? Nah, seaslinya aja biasa sanggup, gawe. Apa? Ges. Nah, kalau kamu ambil juga, kamu hutangi kan? Ya lah. Kama huwa maklum, sebagaimana yang sudah kita ketahui jisidin, riswah itu banyak terjadi di dalam dunia perhakiman. Rahasia umum dah. Wa qala ghairuhu, berkata selain Imam Az-Zura'i pulang, al-mufti ala madhhabi Syafi'i la yajuzul ibta bi madhhabi ghairih wa la yanfud minhu. Seorang mufti atas madhab Imam Syafi'i, barang Imam Malik, Imam apakah? Nah itulah lebih wakil aja tuh. La yajuzul ifta, kada boleh inya itu berfatwa dengan madhab selain Asy-Syafi'i. Wala yanfudhu minhu, dan fatwanya kada lulus, kada diterima. Nah, banding dah, ya kan? Nah, sidang bahasa. Ai lau qada bihi
walaupun jikalau menghukumkan si qadhi dengan madhab selain imamnya, litahkimin au tauliyatin, karena ia itu dijadikan hakim oleh orang yang tersandung kasus. Itu tahkim. Nya beda hakim lawan tahkim. Kalau hakim itu orang yang mempunyai tauliyah, ada penugasan khusus daripada seorang raja, seorang kepala negara, itu hakim, ya KUA lah. KUA kita tuh hakim. Kalau tahkim itu kada diangkat, jadi dadakan aja hadangannya kasus pian na ulun angkat sebagai hakim untuk memutuskan perkara ulun ini. Nah kaita itu tahkim katanya. Atau pian ulun angkat jar bebiniannya lawan lelakiannya bersuara untuk menikahkan kami berdua ini. Nah tahkim juga. Cuman posisi tahkim ini andaknya itu urutannya di bawah hakim lah. Nah, kalau hakim berpendapat kada sah, maka si tahkim ini biar sah kada diterima. Nah, kawa tahkimnya. Jadi peran tahkim itu di mana? Di saat ketiadaan hakim dia. Pertanyaannya, di negara sini ada kada hakim? Ada. Bahkan setiap kecamatan di pelosok-pelosok Indonesia nih pemerintah sudah mengandak hakim ini. Lalu kada kawal lagi nikah betahkim itu lah. Guru Karim udah mau sih, datangi sini belum orang kada walinya nih, kada mau menikahkan, buka 2 marhalah mengangkat hakim. Ada mau sih, dak sih. Nah, ada akun sih. Buka hakim, ada akun hakim nikah kalau kada ada walinya, ya sudah di hakim kantor kita desa kita nih. Kalau wali kada mau nikahkan, ada kasusnya masalah wali adol itu, walinya ingkar kada mau menikahkan tuh ada. Nah, ditanya oleh hakim dulu, bujurkah pian walinya? Kenapa pian kada menikahkan? Oh, orang kada muka paah ini ya wajar. Kalau orangnya muka paah aja, cocok aja. Nah, kayak si apa nih? Artinya Ridho lawan siapa mau biniannya? Kakak itu juga, ya kalau muka paah aja. Okti, wah itu kan tanya orangnya ladies kan kada muka paah nih. Orangnya okti. Ben okti. Ngapa okti itu OTM? Okti itu apa dia? Masa udah perempuan ya. Okti. Nah, hakim ini dasar walinya nang ada hakuan orang yang muka paah aja. Ya sudah, hakim berhak menikahkan. Kalau behar itu Rasulullah Rasulullah itu boleh menikahkan siapapun. Itu min khosais Rasul, karena sekarang kan pemerintah namun ada beberapa syarat. Kalau Rasul ada bisa syaratan. Nah itu khosais Rasul. Itu di pesantren ada kitab putih. Ya kalah min khosaisin Nabi kah? Nah, Rasul kah Nabi kah? Sunabi khosaisun Nabi lah. Ada tuh. Hendak baca aja tapi simpuni pulang. Tutupakan namarinya ini melipas. Bismillah. Lau qadha bihi ditahkimin, seandainya nih seseorang qadhi atau seorang mufti menghukumkan bihi dengan madhab selain imamnya, litahkimin, maksudnya ini sudah karena jadi wali hakim diangkat jadi hakim, au tauliyatin, atau ia tuh yang sudah dipilih oleh sultan atau tauliah atau dulu ada orang datang ayah matnor di hendak minta nikahkan walinya kada ada. Ngapa jimat nor? Aku kada ada tauliyahnya jadi. Artinya kada ada diangkat jadi wali itu. Nah, jadi diangkat jadi wali. Namun kawitannya mewakilkan tadi masalah. Kalau pian mewakilkan dia kawitannya, ulun wakilkan untuk menikahkan anak ulun. Nah, iringnya kok jar. Siapa? Jadi si wakil wali itu sih meh. Cuman wakil wali ini khianat. Kita pakai bahasa Arab aja lah jar. Dibungulinya ya lagi. Ngaran wakil walinya itu ya kalau sidinnya ngarannya Badrul. Iringnya ulun jar. Badrul ya apa itannya. Angkah tuka
wa jawwastuka. Nah, mairingi. Nah, ibnati anakku ngarannya ukhti. Ngan bimahari kada wa kada. Dijus betul qabil tu nikah. Sah. Bulik lagi pian kenal. Harus orang mantupnya. Kayak anak ini. Dengan jam tur satem nenek. Nah, litahkim tauliya lima taqarrara ibni Salah, karena jadi jizrinlah ujar nang selain Imam Adzra'i ini seorang nang berfatwa atas madhab Syafi'i, muftinya kada boleh berfatwa dengan madhab orang lain. Nah, walaupun inya itu hak tahkim atau tauliyah. Jadi nang kada diangkat pemerintah kah atau diangkat pemerintah kah hakimnya. Anggap hakim kita sekarang siapa? KUA kita si Fulan bin Fulan, memakai itu. Ya kayak si Badrul, anggap ya Badrul, anggap seseorang namanya Badrul. Nah, lalu ia menghukumkan dengan selain madhab Asy-Syafi'i, karena ini di sininya Syafi'i dan khalayak kita Syafi'i, berfatwa menghukumkan dengan hukum Syafi'i itu ngapa? La yajuz, kada boleh, bahkan la yamfud, kada sah fatwanya itu. Nah, ada apa? Lima taqarrara, alasannya ghairul Adzra'i ini karena sidin itu sudah alasan dalil taqarrara yang sudah takrir, yang sudah jelas daripada apa? An Ibni Salah, daripada kejelasan tasrihnya Imam Ibnu Salah, dan itu diikuti oleh Imam Nawawi, dan seperti itu Imam Ibnu Rif'ah. Maka itulah. Jadi apabila kada sesuai, sudah batalkan aja sudah itu. Jadi Imam Adzra'i itu. Tutup aja sudah itu. Saddun li hadzal bab min aslih, jangan dikuya-kuya lagi, jangan dipandangkan boleh lagi. Itu. Naam, in intaqal li madhhabin akhar bi syartihi wa tabahara fih jazal iftabih. Tapi boleh Jepang. Nah, amun sinak berfatwa. Nah, mungkin ini ihtimal daripada fatwanya Imam Al-Ghazali dan Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan binaan ya juzu binaan li man sya'a. Ya itu. Bolehkah kita bertaklid kepada orang yang kehendaki ke situ? Nah, amun hendak berfatwa dengan fatwa selain madhab seorangnya pindah madhab dulu. Nah, intaqal li madhabil akhar, jika ia berpindah kepada madhab yang lain bisyarti dan dengan sepenuh syarat-syaratnya. Jadi apa-apa aja syaratnya. Qala Syarwani la'allahu arada bi kaunul mustaqil qaulul muntaqil ilaihi min al-madhhab al-arba'ah. Nah, tapi pindah madhabnya itu masih dalam ruang madhab yang diakui oleh ahlu sunnah, yaitu madhab empat. Ada boleh kalau lain pada empat. Hasan Basri, Daud Az-Zahiri, Sufyan bin Uyainah, ada boleh. Kenapa? Karena mudawan adalah tadang Daud Az-Zahiri itu bisi murid, kemudian muridnya sampai ke kita ada. Tapi hanya Imam empat ini mudawan muridnya lah, terdaftar udah. Jadi perlu juga bukti itu mate, kayak kuliah mate berfoto dulu. Kalau ditakoni orang mana foto waktu kuliah aja, kalau kamu jadi presiden kena bisa orang. Habis lah. Tapi watabahhara fih, dan syaratnya mubtiya tabahhur fi madhabin akhar. Pindah ke Malik nih, seorangnya harus belajar dulu madhab Malik. Nah, makanya lah kalau orang langsung belajar fikih mukarram itu bahaya. Mahirkan dulu dalam Syafi'i dan mantabakan dulu dalam Syafi'i. Nah, kemudian apa-apa nang kewajiban-kewajiban dalam Syafi'i, bolehkah begini, bolehkah begitu. Nang kayak apa apabila harus pindah madhab, bagaimana situasinya atau kondisinya. Nah, kalau sudah paham ya silahkan belajar fikih mukarram. Gitu. Sekalipun memang ada ya Al-Ghazali memadahkan boleh ya kan, boleh berfatwa dengan fatwa yang selain madhab seorang. Tapi lawan Imam siapa? Imam Rafi'i lah. Al-Ghazali. Tapi itu balik soal sadu hadzal bab bin aslih. Jangan dikisahkan itu bahwa kada boleh aja sudah. Anggap kada boleh aja sudah. Ranai. Nah, ada khilaf-khilaf lagi. Sebab katakan nah, tetapi lah selain Adzra'i mengatakan dasar bujur madhab nang pendapat Imam Ibnu Salah itu kada boleh juga menghukumkan, baik itu hakim baik itu tauriyah atau hakim atau itu tahkim. Nah, kada boleh. Tapi amun hendak juga naam, nah ini istidraknya naam, ya memang
kalaunya hendak dia berfatwa dengan fatwa selain madhabnya, boleh-boleh saja. In intaqala li madhabin akhar, jikalau ia berpindah kepada madhab yang lain, li madhabin akhar bisyarti, dengan syarat-syaratnya, yaitu madhab yang 4. Wa tabahhara fih, dan saya tabahhur fi madhabil imam al-muntaqal ilaih, pada madhab imam siapa nang ia berpindah. Malik tabahhur ilmu, melaut dulu, mempunyai malakah dulu lah. Oh, kini. Nah, deteklah, paham? Nah, kalau sudah demikian, jazalul iftabih, silahkan berfatwa dengan madhab nang lain daripada madhab nang ia ikut. Nah, pindah madhab dulu. Nah, pindah madhab. Aku nak berpindah madhab kepada madhab dia tigin, kada usah nang diucapkan lagi bemik. Nah, dia yang lebih maliki kita. Lagi di status sih meh. Bah, Allah ini nih. Lebay, ya kan? Mana lagi kamu komen? Belada orang nama dikit-dikit makanan pasang. Kena berjalan pasang, komen lebay itu meh. Napa aja habis segap selamat. Di antara orang nakisul akal, ya kan? Kurang akalnya. Bayakan makan-makan, share. Hendak status perjalanan rumah, isi-isi rumah, hendak. Kan kada ada manfaatnya. Memang apa? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni ay la yanfa'u. Ada manfaat, itu apa manfaatnya? Nakisul akal tuh. Kasihan orang kalau orang kada berduit gimana? Acar apa nang kita li pajang jadi mengacari orang, jadi berumat lima acari orang haram hukumnya. Nah, iyalah, epic loh sini. Wa fi tuhfah fi syaril khutbah. Nah, dalam kitab Tuhfah ini, Tuhfah siapa? Imam Ibnu Hajar. Fi syaril khutbah, dalam beliau itu mensyarahkan khutbahnya apa? Minhaj mungkinlah. Ya ina, ay khutbatil minhaj, sahifah 46 minal juz'il awal. Kan minhaj itu ada mukaddimah khutbahnya, disyarahkan sini. Memang nang kakak ini nih, masalah ada fatwa ini memang rata-rata di mukaddimah. Tuh, apa? Mughni wal Muhtaj. Di awal-awal tuh ada. Di awal tuh tingkatan-tingkatan kitab, siapa ulama-ulamanya ada tuh. Di situ aja baca. Urutan imam, kitab-kitab imam sahih, kitab apa aja. Habislah. Nah, jadi Sidin Ibnu Hajar mengatakan, Sidin mensyarahkan khutbahnya Minhaj, madhabuna, pendapat madhab kita Syafi'i, kama qala Subki, man'u dzalik, kada boleh pindah fatwa selain madhab, yakni at-takhir baina qaulil imam wal mujtahid idza lam yadhhar tarjih fil qada wal ifta. Jelas? Jangan lagi bicara dua kaul. Ya apalah ada. Lebih takut lawan Sidin guru aja. Jawabannya aur selalu dua kaul. Aur itu dua kaul. Kepaham lah ya kok. Itu jawaban spekulasi. Kalau ternyata salah jawaban Sidin, masih ada kaul yang bujur. Nah itu. Anakku kada usah pang. Jangan di hadapanku ku desak kurang tuh. Oke, dua kaul. Sebutkan kaul pertama kaul siapa? Kaul kedua kaul siapa, dan kitab apa? Ada ingat kitabnya? Ada masalah. Ada ingat apa? Imamnya, sebutan kitabnya aja. Ucari. Nampina aneh-aneh itu gini belum menyebut kitab, ucari. Kan? Cari. Sudah kutakar aja kitab bukan itu asal anggap kitabku. Sombong biar guru udah sombong. Sejujurnya aja kita bicara. Aku aja Prabowo Presiden, ikan merakyat jelata, sombong lah Sidin. Ada. Haji Sam bersuara, sugih aja pada ikan, sombong lah. Ada. Nang sombong itu. Ya kalau belum merasa mulia, itu aja di sisi Allah asa mulia kok pada inya. Nah, itu rayanya. Inna akramakum indallah atqakum. Nah, masalah takwa itu kita kada tahu. Batin orang, ya kan? Iblis itu kan berkata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Salahkah?
bujur, memang itu realitanya. Cuman perasaan mulianya itu aja yang kada boleh. Nah, ada kalau kayak itu merasa mulianya yang kada boleh. Ikam miskin merasa mulia di Rasulullah, itu yang sombong, ya kan? Itu yang sombong. Merasa mulianya tadi itu. Jangan lagi dua kaul nih tak. Bila kalian dapat realisasi pakem semalam, nyala dites kena ulama-ulamanya. Kalau jadi bentuk tim, usuruh tiap majelis kena ada mengirimkan hasil rekaman isi ceramahnya. Iya, kalau nya kadang memfatwa jadi masalah kehendakulah ayu jaba bacaan, jangan berfatwa. Nah, jangan berfatwa. Di fatwanya ini nang runyam baca nang ada aja. Aku juga kada bisa, ya sudah menakib aja. Menakib. Allah Akbar. Ada langsung getar-getar aku besar tuh teh. Ada getar-getar. Wah, anehnya raju lanjur benam suruh mau undang sidin gini. Memang lah harus pakai label kayak itu kan. Dokter itu pakai palkat ya, DRG Khairul Rijal, dokter gigi Khairul Rijal, supaya orang betianan jangan kasih tunak beranak. Nah itu masalahnya, ya kalah. Orang dokter aja aku gitu, di mana rumah dokter situ jan masuk. Kenapa aja dokter Rijal? Aku nak beranak aja. Aku dokter gigi, kenapa? Kada berpalkat, kada belabel, itu aja masalahnya. Makanya jarak siapa semalam? Siapa sih ngarannya ketua apa tuh? Waktu kita rapat semalam, yang di tengah tuh, nang cucu siapa? Idum Khalid lah. Buyut ke cucu kah? Buyut ke cucu kah? Buyut. Di sini diberi label, kalau fuqaha kesini surbannya, kalau sufi kesini surbannya nang adbahnya itu. Masalahnya nang surban ini kada fuqaha, kada sufi gitu nang kalinya. Gitu imai. Nang sufi fuqahanya ini santai aja lah di kampung nih. Undang-undangan besar, ulama besar tuh wajar. Sebenarnya di kampung-kampungnya ini nah itu ngalih ya gitu, masyarakat ya, aduh hai. Lalu masyarakatnya hendak betapun pikir, terdatang ke ahli menakib, lalu hancur ngambil label, beri label yang di muka. Ahli kipayah, maksudnya kipayah ya awas ini. Ilah. Ya ini at-taghir. Jadi man'u dzalik, Imam Subki mengatakan menegah demikian itu ngapa? Yakni at-taghir baina qaulil imam. Disuruh hadirin ini, masyarakat ini untuk memilih qaulil imam wal mujtahid, baina qaulil imam wal mujtahid, antara ucapan sang imam dan ucapan mujtahid. Oh ini fatwa imam, oh ini fatwa mujtahid. Imam mazhab maksudnya lah. Imam ulama nih, ulama hakim dan imam mujtahid. Nah, idza lam yadhhar at-tarjih fil qada wal ifta. Apabila tidak ada di situ kejelasan di dalam seorang mentarjih hukum dan memfatwakan hukum. Ada tarjihnya. Contoh, nang kaya sujud tu guru jer boleh ka betisnya kada mencolop, kada mencaget kene. Kada belipat. Intah aja. Oh, itu ada pendapat. Ada pendapat. Ada nang madahkan dinto aja, ada nang wajib belipat. Nah, silahkan ikam, ada boleh. Karena kada dijelaskan tarjihnya. Mestinya jelaskan tarjih. Oke, jelaskan antara berselisih pendapat. Tak wajar. Aku jelaskan beberapa pendapat. Supaya apa? Wawasan, supaya jangan menyalahkan orang langsung. Nah, ada nang kayak ini betajak kain aja betis ketika sujud. Itu pendapat Imam Rafi'i. Wajib melipat pendapat Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Dalam Muharrar
Becaget. Nah, status Nawawi dan Rafi'i ini sama-sama mujtahid tarjih, cuman klasternya beda. Tak lebih tinggi Imam Nawawi, maka nang kuatnya ialah adalah pendapat Imam Nawawi dan itu nang dipakai. Nah, itu kisahnya. Atau kalau sesuatu, nah silahkan pilih nang kuat ini, nang lemah ini. Nah, cuman saranku pilih nang kuat bang. Nah, ya. Allah lah. Bujur mengaji. Adalah wes lagi nang orang nang paling 10 tahun harus bener lagi. Nang pindah pengaruh bertajak-tajak las pakaian tetegi bayan nang ada lagi. Ada lagi bima tikam lah. Nang bujur ilmu aku nang bujur nang ulama nang ahlinya. Idza wuzila amru ila ghairi ahli fantadiri sah. Nah aku mah hindari itu aja. Lawan idza menghindari lawan ittakhadhan nasur usan juhala. Nah itu jangan teman, oh ini anak guru, ini anak tuan guru, oh ini jangan lagi gitu lah. Oh ini turun orang mulia belak ada berilmu kada andak dibuncuk ranai. Nah, atau hendak membaca doa disitukin bagaimana dosa di belakang di muka-muka. Pian bang guru aja kada keturunan orang mulia bah mau kayak keturunan ini kayak naik Allah. Ada kita ke belakang kamera ya belakang raya kada kita mau kayak keturunan. Abah Kutumah menyebutkan nasabku sampai datua yang ada menyebut ke atas. Ada menyebut ke atas, udah mau, udah hendak sini. Pada tua ya. Soalnya orang seorang mau unjuk. Iya, udah ngapa ya? Orang kanyang pada tuan himai, seorang kada makan, tak apa lapar. Iyalah, terus. Dunal amal li nafsih. Jadi yakni at-takhir baina qaul al-imam wal mujtahid idza lam yatatarji fil qada wal ifta. Dunal amal li nafsi ay mimma yahfaz kama qala Ibnu Qasim fala yamna'u takhir amma idza dhahara tarju adiba fa yajibul amal bih li qaulihim. Nah apabila sudah ditarjih salah satu dari dua qaul maka wajib mengamalkan bih dengan itu ahadihi madri. Al amal bi rajih wajib tuh bawah. Mengamalkan dengan pendapat nang kuat wajibun, hukumnya wajib. Lalu pamastusyira min annahu yajuzul amal li nafsi bil aujuhi ad-dha'ifah kamu qabil awsah ghairu sahih. Tuh. Nah, lalu wamastusyira segala sesuatu nang wantar ya Guru Kasim. Nah, wantar apa aja wantar saya masyhur. Segala sesuatu nang masyhur min annahu yajuzul amal boleh mengamalkan linafsihi untuk dirinya bil aujuhid da'ifah dengan kaul-kaul atau pendapat-pendapat nang lemah. Ada mana boleh saja mengamalkan pendapat lemah. Halo. Nah, ya kan? Tapi untuk diri seorang. Nah, itu kamu kabilil asah bandingannya seperti mengamalkan mukabil asah. Apa? Sahih ya lah. Nah, itu gairu sahih di sini. Gairu itu nang mastusyira istimaknya ya juzul amal li nafsi bil aujuhid da'ifah gairu sahih, itu kada boleh, ada bujur. Nah tetap wajib mengamalkan adalah qaul rajih nang kuat itu. Kenapa mat jadi kada boleh mengamalkan? Dikarenakan setiap kita mengamalkan, kita ini orang berilmu nih ya lah, mengamalkan dengan qaul dhaif, qaul nang lemah jadi fatwa kada? Dek. Jadi fatwa. Walaupun secara hukum kada. Kan af'alul ulama, perbuatan ulama itu kada menjadi fatwa. Masalahnya adat kita beda. Adat kita gawian ulama dianggap orang fatwa. Itu aja. Nah, jangan makai kalau daib. Makanya boleh harus mengamalkan yang dhaif ini menteh. Gasan apa Nawawi hadir? Ya kan gasan apa Rafi'i hadir? Ada aku belapah-lapah nang kada bemakanan nasi. Imam Nawawi Rafi'i apa? Nawawi itu kada pernah makan nasi. Roti karing makannya habis maghrib, minumnya pada sahur. Siang kada makan puasa. Roti aja kada pernah makan buah. Kada pernah makan roti apa? Roti nang harat-harat, roti karing. Pepecahan artinya berasal dari gandum nangka kasar. Nah,
setiap makanan tuh kada pernah sidin dimakan kecuali nang dikirim oleh abahnya. Imam Nawawi itu, karena Imam Nawawi ini dijaga bujur mulai kekanakan supaya jangan tamakan makanan nang haram. Ayo guru sekumpul ya lah. Sidin bertukar kada beri abah sidin lah, dijaga abah sidin. Karena kalau bertukar kada baakat itu hukumnya haram kecuali fi masalatil haqirah, pada masalah nang ya recehan lah. Ya lah boleh aja. Tapi enak bapik ya kada usah juga. Makanya jadinya kayak apa? Oleh Allah Taala ya Allah guru sekumpul. Jadi mulai kekanakan sudah dijaga. Bini bersusuan mulai kekanakan tuh udah dijaga, jangan memakanakan bini dengan sesuatu yang haram. Nang subhat kan jangan juga, karena itu mengalir karena di susunya menjadi pemakan anak seorang lah, dijaga benar. Aku kada usah ngalih-ngalih mai. Abahku udah begawi bengkel deh di Banjar, lembur dia begawi malam. Hasil lembur tuh kada mau menukarakan ke susu, aku beri makan kada mau. Aku kan susu apa? Habis susu AC itu dari mama susu formula. Nah, sampai 14 tahun aku pakai susu itu deh. Sampai wah ini susu masih lah. 14 tahun nah. Jadi jadi mamaku, abah ikam kada mau makan duit nang hasil lembur. Kan? Kada berkisah. Abahku nang aku teh. Mungkin sih terlalu meninggal bang lah, mamaku yang kisah. Biar kisahnya ayah apa aja kada berpikir hakun sidin, makayakan. Anu karakan gasan susu tuh. Jadi bang Joko gesan nggak pergi lembur, gasan mambu ikam mitra, disini mitra beri mitra mai, pemain kakanakan tuh, ya wah ini udung lah. Nah, cuman kan macam-macam mitra tuh dulu, kan gesan kasih situ panggilitnya. Kenapa? Oh sekali hasil gawian malam, udah mau sidin. Tahun itu aku matai imbah tapandir lawan kawan dori Martapura. Darussalam tuh ada berisi toko di Jawa, disewakan dan penghasilannya untuk pesantren Darussalam disewakan. Manakala tahu toko itu dibuka pakai orang siang dan malam, diambil, kada boleh buka malam untuk siangnya aja. Itu berkah Darussalam teh. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang gesan begawi kerja malam bang. Malam tuh libasa untuk berpakaian. Ngapa pakaian? Takwa. At-taqwa kal libas. Ibadah itu. Wa fi Tuhfah fi syarh khutbah madhabuna Imam Ibnu Hajar dalam syarahnya Minhaj, khutbah Minhaj, beliau berkata, Imam Subki nih menegah demikian itu maksudnya disuruh memilih antara imam dan mujtahid. Imam madhab. Oh ini Syafi'i, ya lah. Maaf lah imam madhab imam pak. Mufti lah, seorang mufti lah. Sama lah, mujtahid imam juga lah. Nah, baina qaulil imam wal mujtahid idza lam yahdar tarjih. Ini antara dua ucapan imam berpendapat saya kong memuliakan, saya kong kada. Kan banyak di Syafi'i qaul qaribul jadid ya lah. Nah, idza lam yadhhar at-tarjih fil qada wal ifta, apabila belum jelas kekuatan status kuat kadanya dalam fatwa itu. Dunal amali nafsih, bukan untuk mengamalkan dirinya. Nah itu dikumpulkan antara qaulil Mawardi, ngapain? Boleh di sisi kami dan Imam Ghazali boleh juga. Boleh bagi orang yang menunaikan ijtihadnya, bandingannya sebagaimana boleh orang yang membawa oleh ijtihadnya kepada bersamaan dua jihad dalam sembahyang. Kasih ini boleh, kasih itu boleh. Nah, dan ia yakin itu bujur keduanya, boleh kemana punya sembahyangnya kehendaki. Nah, nama barat ada miring sedikit, sini 60, 40, ambil 60. Nah, wa qaulil imam, nah adapun ucapan imam tadilah yumtanau in kana, apabila berbeda itu ditegahkan apabila dua hukum nang berlawanan, ijab lawan tahrim. Nabi khilaf fi kisal kifarat, namanya seperti perkara-perkara masalah kifarat. Mimma laisa hukmain mutadadain fa yajuzu takhir. Kan kada hukum kifarat tu kada hukum nang berlawanan ya lah, takhir lah. Amun kada kawa ikam memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan. Amun kada kawa anyar apa? Mau amul sitina masakin likuli miskinin muddun. Itu ada takhir. Habislah. Wa fil mustajab bi Syekh Ibnu Hajar wallahu alam bisawab. Itu baranglah, itu barang aku junah. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa qarabata lana fi dini wa dini wa ij'al rabbana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.